Riko menginap di rumah salah satu warga, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ia mendengar suara gamelan dari arah hutan. Saat ia mengintip dari celah jendela, ia melihat prosesi aneh. Penduduk membawa sesajen ke tengah hutan, diiringi anak kecil yang menangis. Keesokan harinya anak kecil itu tak ada lagi di desa. Saat ditanya, semua penduduk mengelak. Wajah mereka dingin. Riko mulai curiga, terutama saat ia menemukan sebuah lubang besar di tengah hutan, penuh tulang dan abu. Riko menginap di rumah salah satu warga. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ia mendengar suara gamelan dari arah hutan. Saat ia mengintip dari celah jendela, ia melihat prosesi aneh. Penduduk membawa sesajen ke tengah hutan, diiringi anak kecil yang menangis. Keesokan harinya anak kecil itu tak ada lagi di desa. Saat ditanya, semua penduduk mengelak. Wajah mereka dingin. Riko mulai curiga, terutama saat ia menemukan sebuah lubang besar di tengah hutan, penuh tulang dan abu. Riko mencari tahu lewat buku tua yang ia temukan di rumah kepala desa. Ia membaca, setiap tahun satu jiwa harus dikorbankan agar desa tidak dilanda petaka. Saat ia menyadari ia akan jadi tumbal selanjutnya, ia melarikan diri. Tapi jalan keluar sudah berubah, seolah desa itu hidup dan tidak mau melepaskannya. Penduduk mulai mengejarnya dengan wajah tanpa ekspresi, membawa alat tajam. Riko berlari, jatuh, luka-luka, hingga akhirnya ia berhasil kembali ke jalan, setapak tempat ia datang. Riko berhasil selamat. Tapi sejak saat itu, ia tidak pernah bisa tidur tenang. Di malam-malam tertentu, ia masih mendengar gamelan dari kejauhan. Mungkin, ia belum benar-benar keluar dari desa itu. Sebelum kita pergi ke tutorial cara buat konten cerita horor seperti ini, kita bakal lihat dulu ya channel referensi kita. Di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini adalah channel cerita horor ya. Di sini dia sudah mengupload sekitar 270 video dan sudah mendapatkan 52.000 subscriber. Kalian bisa lihat di sini dia mampu mendapatkan ratusan ribu view teman-teman dari konten cerita horor seperti ini. Dan untuk cara buatnya ini gampang sekali ya. Jadi di video ini gua bakal kasih tahu tips cara untuk membuat konten seperti ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari kami teman-teman. Nah, kita bisa lihat salah satu videonya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat apakah konten seperti ini bisa menghasilkan uang dari YouTube. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, untuk kontennya udah ada iklannya. Kalian bisa lihat di sini ada menu super thanks-nya. Artinya kita bisa memberikan donasi sejumlah uang kepada channel ini. Artinya kalau ada super thanks di channel ini, itu tentu channelnya sudah dimonetisasi. Artinya sudah bisa menghasilkan uang setiap bulannya dari YouTube. Nah, jadi di sini ya, untuk membuat konten seperti ini itu gampang sekali. Kita langsung saja masuk ke dalam cara pembuatan konten seperti ini. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi ChatGPT untuk membuat naskahnya teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja atau kalian cari aja di Google untuk nama websitenya, yaitu ChatGPT. Kalian mungkin udah tahu juga untuk website ChatGPT ini kita gunakan untuk mencari naskah kontennya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memasukkan screenshot gambar ya dari channel referensi yang tadi teman-teman ya. Di sini lalu saya berikan perintah, saya ingin membuat konten seperti ini, berikan saya skrip dan naskah untuk cerita horor untuk durasi video 30 menit dan berikan saya prompt text to image yang akurat dan panjang. Saya ingin gambarnya realistis dan ultra HD. Nah, jadi kalian bisa tiru aja perintah yang saya buat ini teman-teman, atau kalian bisa edit atau sesuai dengan keinginan kalian saja ya. Oke, di sini nanti pihak ChatGPT akan memberikan keinginan kita guys. Di sini judulnya itu adalah Tumbal di Desa Kelam. Nah, lalu di sini kalian scroll aja ya. Jadi perhatikan di sini untuk bagian satu, di sini kalian langsung salin aja untuk naskahnya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Nah, kalian salin. Nah, untuk prompt gambar satu ini adalah ya prompt gambar yang akan kita bikin nanti teman-teman, supaya kita bisa edit nanti di aplikasi CapCut. Nah, ini untuk naskah pertama ini ya yang di atas. Nah, untuk prompt yang gambar satu ini prompt untuk gambar naskah yang atas ini ya. Nah, terus di bagian 2 ini lagi naskahnya kalian salin nanti. Dan untuk gambarnya ini ya,
promptnya. Nah, jadi yang pertama kita langsung salin aja untuk naskah yang paling atas ini teman-teman. Nah, jadi kita ubah ya naskah ini atau teks ini menjadi suara. Nah, jika sudah disalin seperti ini, kita akan pergi ke website untuk membuat ya teksnya ini menjadi suara seperti itu menggunakan AI, atau kalian juga bisa menggunakan suara kalian sendiri. Itu tidak apa-apa, teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung pergi aja ke Google, kalian ketik aja Eleven Lab ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini kalian bisa menggunakannya secara gratis dan tentu bisa digunakan untuk konten YouTube, teman-teman. Lalu kita klik aja di bagian Get Started Free ini. Nah, jika sudah, nanti teman-teman ya tinggal langsung login aja menggunakan email ya. Nah, di sini jika sudah login, kalian klik aja garis 3 yang ada di atas pojok kiri, lalu klik text to speech ini ya. Nah, lalu nanti teman-teman ya, jika sudah mendapatkan halaman seperti ini kurang lebih, lalu teman-teman tinggal tempelkan aja ya naskah pertama yang sudah kalian salin dari ChatGPT. Nah, jika sudah, di sini ada narator-naratornya teman-teman ya, tinggal kalian pilih, ada Brian, Chris, Adam, Bill, dan ada juga Andy dan seterusnya. Tinggal kalian pilih. Saya ingin membuat suara Brian aja seperti itu, atau kita bisa ubah dengan suara yang lain ya. Di sini kita bisa pilih Adam aja seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik generate speech ini. Jadi kalian bisa menggunakannya ini secara gratis, teman-teman. Nah, kita klik seperti ini dan kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, kita langsung nyalain dulu, teman-teman ya. Rico, seorang pemuda asal Semarang. Nah, seperti itu. Lalu kalian unduh saja dengan cara klik tanda panah ke bawah lalu unduh, teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa bikin ya dubbingnya ini secara berkala, teman-teman. Kalian ulangi-ulangi aja. Ini naskah pertama ya. Nah, jika sudah tersimpan, kalian bisa langsung ambil untuk dubbing naskah yang kedua. Nah, ini udah ya, udah kita ambil audionya ya ataupun dubbingnya, lalu kalian scroll, kalian pergi ke naskah yang bagian 2 ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian salin lagi ya, salin terus buat lagi untuk suaranya, atau kalian ubah teks ini menjadi suara atau naskah ini menjadi suara. Kalian pergi ke Eleven Lab lagi, terus kalian jika sudah dapat suaranya, kalian bisa langsung pergi ke naskah yang ketiga seperti ini, salin lagi, ubah lagi menjadi suara seperti itu dan seterusnya. Nah, saya anggap kalian sudah paham, teman-teman. Nah, jika sudah kalian buat semua naskahnya udah kalian ubah menjadi suara, langkah selanjutnya kita akan membuat gambarnya, teman-teman. Nah, di sini kalian pergi ke atas lagi, kalian salin aja prompt gambar yang ini sampai ke bawah, salin. Lalu kita akan ubah gambar ini ya ataupun prompt ini menjadi gambar yang akan kita gunakan untuk nanti kita jadikan konten dari cerita horor yang tadi. Kita salin seperti ini. Untuk nama situsnya yaitu Leonardo AI seperti ini, teman-teman. Kita klik aja, nanti akan muncul di bagian atas ya kira-kira, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian klik aja. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan halamannya seperti ini, dan langkah selanjutnya kalian klik settingan dulu. Di bagian model ini kalian pilih Bionic 1.0 ya. Jika sudah, langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke menu yaitu Image Dimensi ini. Kalian klik ya seperti ini. Nah, lalu kalian pilih yaitu desktop 16:9 ya, karena kita ingin membuat konten video panjang di YouTube. Nah, jika sudah, kalian kembali. Nah, untuk di bagian ini ya, kalian tempelkan aja prompt gambar nomor 1 yang ada di ChatGPT. Kita tempelkan aja seperti ini. Nah, jika sudah ya, untuk gratisan itu akan mendapatkan sekitar 150 koin kredit. Jadi kita bisa gunakan untuk membuat gambar di situs ini. Jika sudah ditempelkan ya, klik create yang ada di bawah. Nanti pihak Leonardo AI ini akan memberikan gambar sesuai prompt yang sudah kita pastekan di sini, teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja ya. Nah, untuk hasil gambarnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ya. Lalu kalian tinggal unduh aja seperti ini. Ya, unduh. Nah, kemudian kalian unduh aja yang menurut kalian itu hasilnya lebih bagus seperti itu. Nah, ini kalian unduh ya. Nah, ini untuk gambar prompt pertama. Nah, jika sudah terambil gambarnya, kalian bisa langsung hapus aja prompt yang ini, lalu masuk lagi ke ChatGPT. Tetapi untuk menggunakan situs Leonardo AI ini untuk pengguna gratis, itu hanya bisa mendapatkan 150 koin.
Di sini sudah berkurang menjadi 126 koin. Jadi jika nanti koin kalian tidak ada, maka kalian tidak akan bisa membuat gambar lagi di website ini. Jadi perharinya kita cuma bisa mendapatkan 150 koin. Jadi untuk besok baru bisa digunakan lagi website ini. Jadi perharinya kita hanya bisa diberikan 150 koin untuk yang gratisan. Tetapi saya akan beritahu cara ya membuat gambar selain dari website ini. Ada lagi website gratis tanpa kredit. Kalian bisa gunakan tanpa batas, yaitu unlimited. Nah, caranya kalian bisa langsung pergi ke Google Play Store terlebih dahulu, teman-teman. Ya, lalu kalian ketik aja nama aplikasinya, yaitu Proton VPN. Jadi kalian tinggal unduh ya. Ini VPN yang sangat saya rekomendasikan. Ya, gunanya apa sih Min untuk VPN ini? Guna VPN ini adalah gunanya agar kita bisa mengakses website yang akan saya beritahu lagi. Ya, karena di website tersebut tidak bisa diakses tanpa VPN karena ya website itu belum bisa diakses di negara kita, teman-teman, atau di negara Indonesia. Jadi kita menggunakan VPN dari aplikasi ini. Nah, jadi kalau nanti website Leonardo AI kalian itu koinnya sudah habis, kalian bisa gunakan cara kedua ini. Kalian bisa pergi ke Google, kalian ketik aja Imagen 3 seperti ini. Nah, sebelum kalian pergi ke situs Imagen 3 ini, kalian aktifkan dulu VPN yang tadi, teman-teman, supaya bisa dibuka ya. Nah, di sini kita buka dulu untuk VPN-nya, dan di sini saran saya ya, kalian buka VPN-nya, kemudian kalian sambungkan ke negara Amerika Serikat atau ke Jepang. Nah, caranya kita klik hubungkan seperti ini, udah terhubung ke Amerika Serikat. Kemudian jika sudah terhubung VPN-nya, kita langsung pergi ke website Imagen 3 tadi. Nah, jika sudah, kalian pilih yang bagian kedua ya, Imagen ini, kalian klik. Nah, jadi website yang cara kedua ini itu kalian bisa gunakan secara unlimited tanpa kredit. Jadi kalian bisa membuat gambar beberapa aja di sini, bahkan ratusan gambar. Jika sudah tampilan seperti ini, kalian klik Create in Image FX ini. Nah, jika sudah, nanti teman-teman akan disuruh untuk login menggunakan Gmail. Di sini saya sudah login. Nah, jika kalian sudah login, lalu langkah selanjutnya pergi ke menu setelan yang ada di sini. Kalian pilih dulu untuk rasio gambarnya seperti apa. Karena kita ingin membuat konten video panjang, kalian bisa pilih landscape 16:9. Lalu jika sudah, klik input, lalu di bagian ini kita tempelkan prompt gambar yang kedua ya, teman-teman. Nah, ini prompt pertama udah kita jadikan gambar, lalu kita lanjut ke prompt kedua ya, yang ini. Nah, kalian salin aja, lalu pergi ke Imagen 3 tadi untuk membuat gambarnya. Ini kita salin dulu. Kita tempelkan aja di bagian ini, teman-teman, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Kita klik. Nah, di sini untuk hasil dari website yang kedua ini itu hasilnya lebih bagus dari Leonardo AI tadi, teman-teman. Ya. Nah, jadi jika nanti gambarnya sudah diberikan, ya. Nah, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk Imagen 3 ini akan memberikan 3 gambar. Nah, kalian pilih yang menurut kalian itu bagus. Lalu untuk cara mengunduhnya, kalian klik garis tanda panah yang ada di bawah. Klik ya. Lalu tinggal unduh saja. Nah, jadi kalian buatkan gambar ini ya, yang ada di ChatGPT semuanya ya, prompt pertama, prompt kedua, prompt gambar ketiga, dan seterusnya. Nah, lalu jika sudah dibuat gambar prompt kedua, kalian langsung cari aja lagi atau buat prompt ke gambar ketiga, dan seterusnya ya, sampai selesai. Nah, jika semuanya sudah kalian buat seperti suara naskah, kemudian gambarnya udah kalian buat, langkah selanjutnya di sini, teman-teman ya, jangan lupa kalian minta deskripsi ataupun disclaimer ya. Di sini kalian ketik lagi, berikan saya disclaimer. Nah, disclaimer ini nanti kalian buat di deskripsi video kalian supaya ya, di sini ini disclaimernya kalian salin aja, lalu tempelkan nanti di deskripsi video kalian yang ada di YouTube ya. Jadi di sini ceritanya dibuat untuk hiburan semata dan seterusnya ya, supaya penonton yang nonton video kalian itu bisa membaca disclaimer ini. Oke. Nah, jika sudah dibuat semua seperti suara dan gambar, kita akan langsung pergi edit di aplikasi CapCut. Oke, gua udah masuk ke aplikasi CapCut, teman-teman, dan di sini saya sudah masukin gambarnya, gambar prompt 1, prompt 2, prompt 3, dan prompt 4. Di sini hanya sebagai contoh aja ya, saya buatkan video pendek aja ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal masukin ya narasi untuk prompt pertama atau prompt gambar pertama nanti di bawahnya seperti itu. Nah, caranya jika sudah diunduh ya, klik audio, klik suara, lalu pilih perangkat. Nah, di sini kita akan masukin ya, teman-teman, untuk audionya.
Untuk audionya sudah saya buat di sini, kita tambahkan ya sesuai dengan promptnya. Nah ini panjang untuk narasi prompt gambar pertama, ini panjang guys. Jadi kalian panjangkan ya untuk gambar prompt yang ini. Nah seperti ini sampai akhir audio pertama. Nah ini narasi gambar prompt yang ini. Jadi ini prompt gambar 1 ya. Terus ini prompt gambar 2. Lalu untuk prompt gambar 2 ini tinggal teman-teman masukin ya narasi prompt kedua. Klik suara seperti ini. Rico Kita tambahin. Nah ini panjang ya, sesuai panjang untuk suara ini. Kita potong. Nah lalu untuk prompt gambar ketiga kalian panjangin seperti ini, masukin narasi prompt gambar ketiga yang ada di ChatGPT tadi. Nah seperti ini teman-teman kurang lebih. Nah jika sudah ya tinggal teman-teman itu langsung edit lagi. Jika sudah seperti ini tinggal teman-teman gerakin gambar ini supaya biar bergerak ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian pilih gambarnya dulu, lalu pilih yang saya tanda ini, klik sekali, lalu pergi ke ujung gambar yang ini, klik sekali, lalu kembali lagi ke awal sampai ke ini ya. Lalu kalian perbesar gambarnya seperti ini. Nah coba kita nyalakan, nanti gambar ini akan bergerak sendiri. Rico menginap di rumah salah satu warga. Tapi malam itu ia... Nah seperti itu teman-teman caranya supaya video kita itu tidak mati ya, supaya bergerak. Kita klik lagi seperti ini, terus klik ini. Nah jadi kalian langsung perbesarkan atau perkecil seperti ini. Nah nanti bergerak seperti ini. Nah ya, jadi konten kita jadinya lebih menyala dan ada nyawanya seperti itu. Nah jadi kalian perbesar dulu gambarnya, lalu klik logo yang saya tandai, lalu pergi ke akhir gambar, lalu kembali lagi ke awalan, kalian perkecil seperti ini. Nanti secara otomatis ya gambarnya itu akan lebih bergerak seperti ini, seakan-akan konten kita ini adalah konten video seperti itu. Nah jika sudah teman-teman, langkah selanjutnya kalian bikin transisi, atau tidak usah pakai transisi tidak apa-apa. Nah ini udah jadi ya. Nah coba kita klik. Rico menginap di rumah salah satu warga. Nah jadi seperti itu, lalu kalian tinggal unduh aja, klik yang bagian ini. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk cara membuat cerita horor. Ini hanya sebagai contoh saja, kalian bisa buat yang lebih panjang lagi. Nah jadi semoga video ini bermanfaat, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide konten lain dari channel ini. Rico menginap di rumah salah satu warga. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ia mendengar suara gamelan dari arah hutan. Saat ia mengintip dari celah jendela, ia melihat prosesi aneh. Penduduk membawa sesajen ke tengah hutan, diiringi anak kecil yang menangis. Keesokan harinya anak kecil itu tak ada lagi di desa. Saat ditanya, semua penduduk mengelak. Wajah mereka dingin. Rico mulai curiga, terutama saat ia menemukan sebuah lubang besar di tengah hutan, penuh tulang dan abu. Rico berhasil selamat. Tapi sejak saat itu, ia tidak pernah bisa tidur tenang. Di malam-malam tertentu, ia masih mendengar gamelan dari kejauhan. Mungkin, ia belum benar-benar keluar dari desa itu. Rico mencari tahu lewat buku tua yang ia temukan di rumah kepala desa. Ia membaca, setiap tahun 1 jiwa harus dikorbankan agar desa tidak dilanda petaka. Saat ia menyadari ia akan jadi tumbal selanjutnya, ia melarikan diri. Tapi jalan keluar sudah berubah, seolah desa itu hidup dan tidak mau melepaskannya. Penduduk mulai mengejarnya dengan wajah tanpa ekspresi, membawa alat tajam. Rico berlari, jatuh, luka-luka, hingga akhirnya ia berhasil kembali ke jalan, setapak tempat ia datang.